Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap bikin peta genetik? Kalau sudah siap, langsung kita mulai ya. Ingat, harus buat catatan ya, yang Anda mengerti dengan tulisan Anda sendiri dengan bolpen warna-warni supaya lebih mudah diingat, lebih mudah dimengerti ya. Sebelum mulai belajar, Anda harus yakin untuk bisa membuat gamet-gamet ini ya, harus sudah paham, nggak boleh pakai lupa-lupa ya. Kalau belum paham, belum ingat, belum hafal, berarti Anda harus kembali dulu ke video genetic mapping yang bagian pertama ya. Dari situ ulangi sampai betul-betul paham untuk menuliskan keempat tipe gamet yang ada di screen ini ya. Kalau sudah paham, barulah kita akan mulai dengan pemetaan genetiknya ya. Kita akan membuat peta gen berdasarkan data persilangan ya. Yang pertama ini ada persilangan antara Drosophila betina yang wild type dengan jantan yang triple mutan ya. Mutannya mutan A, mutan B dan mutan C ya. Yang jantan ini homozigot resesif, sedangkan yang betina homozigot dominan. Kemudian F1 yang yang dihasilkan diuji silangkan ya, untuk menghasilkan fenotip F2. Ya, apa coba uji silang? Ada yang masih ingat tidak apa itu uji silang? Nah, silahkan tuliskan di kolom komentar ya apa itu uji silang. Kemudian ini adalah fenotip F2 yang dihasilkan. Ada 8 fenotip. Ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fenotip. Ya, sebenarnya ini bukan fenotip ya, makanya saya beri tanda petik. Karena ini sebenarnya melambangkan gamet. Ya, tapi karena ini gamet ini diuji silangkan, maka kita bisa menduga dapat menentukan fenotipnya berdasarkan gamet ini. Ada yang tahu alasannya? Yang tahu alasannya silahkan tuliskan di kolom komentar juga ya, karena ini penting untuk saya mengetahui sampai di mana pemahaman Anda mengenai ilmu genetika sampai titik ini ya. Jadi coba kenapa saya bisa menentukan fenotip hanya dari gamet di kasus persilangan ini ya. Nah, balik lagi ke sini ya. Jadi ini data F2-nya ya. Total individunya ada 1000 ya. Nah, mari kita mulai untuk membuat peta genetik. Untuk merancang suatu peta genetik, pertama-tama yang harus dilakukan adalah menentukan fenotip parental dan rekombinan DCO. Ya, jadi ini penting. Pertama-tama yang harus ditentukan adalah fenotip parental dan rekombinan DCO, bukan yang lain ya. Lalu setelah itu, setelah didapat tipe parental dengan rekombinan DCO, perhatikan apakah urutan gennya sudah benar. Nah, sekarang kita cari dari data ini manakah yang tipe parental. Sesuai prinsip yang dikemukakan oleh Morgan bahwa fenotip tipe parental selalu yang paling banyak dan mendominasi di suatu turunan. Ini artinya tipe parental harus yang paling banyak. Ya, ini yang paling banyak adalah yang ini ya, yang angkanya 321, yang jumlahnya 321 dan 308. Ya, yang 308 ini A kecil, B kecil, C kecil, yang 321 ini yang wild type untuk ketiga gennya ya. Nah, berarti tipe parentalnya adalah yang ini. Ya, sekarang kita akan cari yang DCO. Nah, kalau DCO pokoknya setiap rekombinan itu
yang tadi kan parental ini, sisanya berarti kan ini rekombinan ya, selain yang dua ini yang jumlahnya 321 dan yang 308. Saya coret dulu yang sudah diambil ya. Ini sudah ya. Kemudian yang ini juga ini tipe parental. Nah, sisanya berarti tipe rekombinan. Nah, tipe rekombinan ini jumlahnya selalu lebih sedikit dibandingkan tipe parental. Terlebih lagi jika ada beberapa crossing over terjadi di antara gen-gen tersebut, maka semakin sedikit jumlahnya. Nah, di sini yang paling banyak crossing over-nya adalah double ya, yang 2 crossing over. Nah, yang lainnya kan single crossing over. Nah, kita lihat di tabel yang paling sedikit adalah yang ini. A plus BC dan A plus A, B plus, dan C plus. Yang ini ya, yang jumlahnya 15 dan jumlahnya 18. Artinya, yang DCO adalah ini, ya. Jadi, ini tipe parental, ini DCO. Untuk menentukan urutan gen, Anda tentu masih ingat ya, kalau gen sudah berurutan, maka kita dapat melihat bahwa pada DCO, gen yang berpindah pada DCO, kemudian bandingkan dengan parental, gen yang berpindah dari parental ini adalah yang ada di tengah. Sekarang kita lihat yang ini ya. A plus, B plus, C plus, ini parental dan A, B, C. Kalau ini sudah benar urutan gennya adalah A, B, C, maka DCO-nya akan A plus, B, C plus, dan A, B plus, dan C. Saya ulangi ya. Jika ini adalah genotip parental gennya, urutan gennya sudah benar, maka genotip DCO-nya akan A plus, B, C plus, dan A, B plus, dan C. Begitu ya? Nah, kita lihat. Ternyata berbeda. Ya. Ini harusnya A plus, B, dan C plus. Ya, tidak sama. Ini juga begitu. Harusnya A, B plus, C. Ya, harusnya seperti itu. Berarti ini tidak berurutan. Yang harus kita lakukan adalah mengubah urutan gennya. Sekarang kita coba dulu seperti ini. Ya, jadi saya memindahkan gen A ini ke belakang, ya, ke sebelah sini. Jadi posisinya menjadi BCA, jadi seperti itu. Nah, sekarang kita lihat ya, apakah urutan ini sudah benar atau belum, ya. Jadi kalau seperti ini berarti DCO-nya adalah harus begini, ya. Jadi harusnya B plus C, ya, begitu ya, DCO-nya B plus C, kemudian A plus. Kemudian ini yang pertama B plus tidak sama, ya, karena harusnya B plus C A plus. Ya, ini tidak sama. Tidak sama ini. Ini juga akan tidak sama. Jadi harusnya ini B C plus A. Ini enggak seperti itu juga. Berarti juga bukan ini. Kita coba kombinasi lain ya. Sekarang B-nya kita pindahkan. Ya, sekarang B yang pindah, ya. Nah, sekarang begini. Jadi sekarang B-nya jadi ada di akhir. Nah, sekarang kita coba lagi ya. Nah, jadi rekombinan itu harusnya C plus, A, dan B plus. Kemudian C, A plus, dan B. Coba kita lihat sekarang urutannya. Sudah benar? Nah, ini baru sudah benar. Ya, ini sudah benar. Lihat, C plus, A, B plus. Kemudian C, A plus, dan B. Ya, jadi ini yang urutan yang benarnya gen ini adalah C, A, B. Ya,
Jadi seperti ini urutannya, urutan gennya. C, kemudian barulah A dan B, ya. Ketika kita mengurutkan gen, Anda boleh saja membaliknya. Jadi B yang di sini, kemudian C yang di sana. Yang jelas A-nya nggak boleh tertukar, ya. Jadi bisa diurutkan C, A, B, bisa juga B, C, A. Oh, maksud saya BAC, ya. Bisa C, A, B atau BAC. Kenapa demikian? Karena sebenarnya kita pun tidak tahu, ya, ini potongan gen, potongan kromosom, ya, yang garis ini posisinya ada di mana. Kita belum tahu jika hanya 3 gen yang diperhatikan. Ya. Sekarang mari kita masuki langkah kedua. Tahap selanjutnya adalah mengurutkan gen sesuai dengan urutan gen yang baru. Ini adalah data yang pada awalnya urutan gennya ini belum benar, ya. Jadi yang belum benar ini semua belum benar urutan gennya. Dan kita sudah tahu bahwa urutan gen yang benar itu BAC, ya, atau tadi ini bisa C, ya. Bisa CAB, ya, bisa seperti itu. Kita akan pakai yang BAC, ya. Jadi urutan gennya adalah yang baru, ya. Nah, ini adalah urutan gen yang baru. Seperti saya katakan sebelumnya, bahwa kalau saya pribadi suka mengurutkan sesuai tipenya, ya. Jadi itu adalah tipe parental yang ini, ya, yang paling banyak jumlahnya. Kemudian tipe DCO, ya, yang paling sedikit, 18 dengan 15. Selanjutnya berarti single crossing over-nya, ya, yang B, single crossing over antara BA, ya, dan ini hasilnya, ya. Dan selanjutnya yang crossing over BA C, ya, dan ini hasilnya, ya. Jadi kalau saya selalu mengurutkan fenotip ini berdasarkan tipe gametnya, ya. Jadi ada tipe parental, ini tipe parental, kemudian ini tipe DCO, kemudian ini SCOAC, dan yang ini SCOBA. Urutan ini tidak perlu dilakukan, maksud saya yang urutan nomor 2 ini tidak perlu dilakukan jika urutan gen, ya, yang ini sudah benar urutannya, ya. Tahapan ini dilakukan jika ini salah dan kita sudah mengetahui urutan gen yang baru. Tapi kalau ini sudah benar, ya, setelah dicek, ya, ingat ngeceknya membandingkan parental dengan DCO, ya. Bandingkan itu, kalau sudah benar maka tahap 2 ini bisa di skip, ya. Jadi bisa langsung ke tahap yang ketiga. Kita sampai di tahapan yang ketiga, yaitu menentukan tipe rekombinan dan jumlahnya masing-masing, ya. Itu artinya ada SCOBA, ya, dan ini jumlahnya 112 ditambah 102, ya. Jadi ini dijumlahkan, ya, nanti dijumlahkan. Jadi ini 41214. Kemudian SCOAC, ya, ini juga dijumlahkan juga, ya, silakan jumlahkan. Kemudian DCO-nya adalah ini, Anda jumlahkan juga, ya. Nah, lalu setelah kita mengetahui single crossing over, BA, AC, dan DCO, maka kita akan menghitung jarak antar gen, ya, yaitu pertama kita akan lihat dulu jarak gen BA, ya. Sebenarnya pada prinsipnya jumlah rekombinan itu, persentase rekombinan sudah menunjukkan jarak antar gen, ya. Jadi bisa dilihat dari jumlah ini saja, ya. Hanya 214 per total jumlah turunan, jadi per 1000.
Tapi karena di sini ada DCO, ya, maka DCO pun harus ditambahkan. Ya, jadi seperti ini rumusnya. Jadi jarak antar gen BA, ya, misalnya BA itu persen rekombinan dari SCO-BA, ya, bukan SCO-AC ya, karena kita lagi yang membicarakan yang ini dulu. SCO-BA harus ditambah dengan DCO dibagi total seluruhnya turunan, yaitu 1000, ya, nanti akan jadi 1000. Nah, sekarang kita tentukan dulu yang jarak gen BA, ya. Maka jarak gen BA itu ini 112 tambah 102 dari sini, ya. Nih, 10, kemudian 18 tambah 15 ini asalnya dari sini. Dan dibagi 1000 hasilnya 24,7%, dan artinya jarak BA adalah 24,7 map unit, ini map unit, atau bisa juga pakai centimorgan, ya. Kemudian selanjutnya adalah jarak AC, ya. 66 tambah 59 ini dapatnya dari sini, kemudian 18 tambah 15. Jadi DCO ini diikutkan baik di single crossing over BA maupun di SCO AC. Dan ini hasilnya adalah 15,8% atau sama dengan 15,8 MU atau 15,8 centimorgan. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa jarak gen C dan A adalah 15,8 dan A ke B 24,7. Ya, jangan ketukar kalau Anda bolak-balik. Saya tuliskan ini dua-duanya, ya. Tapi jangan tertukar. Jangan Anda membalik gen tapi jaraknya tidak dibalik. Jadi tetap, ya, ini harus seperti ini posisinya. Kalau memang mau terbalik menuliskan gennya, ya. Nah, sekarang kalau begini sudah tahu belum jarak gen B dengan gen C? Siapa yang tahu jarak gen B dengan jarak gen C? Kalau tahu jawabannya silakan tulis di kolom komentar video ini. Seperti biasa, Anda harus latihan, ya. Dan ini tugas untuk dikumpulkan di Google Classroom, ya. Anda harus hati-hati mengerjakan tugas ini karena parentalnya berbeda dengan yang dilatihkan. Di sini parental betina memiliki sifat mutan, sinabar eyes, dan sayap vestigial yang disilangkan dengan jantan yang memiliki sayap roof, ya. F1-nya pasti wild type, ya. F1 disilangkan dengan sesamanya. Hati-hati meletakkan gen-gen ini di dalam kromosom, ya. Kalau Anda tidak ingat cara meletakkan gen di dalam kromosom, Anda akan salah menjawab pertanyaan ini, ya. Hati-hati, Anda harus hati-hati sekali di sini. Dan ini adalah turunan F2-nya, ya. Bisa dilihat di sini. Di sini sudah dikasih tahu yang mana DCO, yang mana parental, yang mana SCO, ya. Jadi tugas Anda tinggal membuat peta gennya, ya. Semangat, ya. Sekarang kita akan menggunakan peta gen untuk memprediksi rasio atau persentase dari F2, ya, yang masuk kategori tipe parental, tipe rekombinan, SCO dan DCO. Ini dia petanya, ya. Ini petanya, ya. Tugas Anda adalah memprediksi fenotip F2. Ya, kita bisa mengasumsikan bahwa F2 ini dihasilkan dari persilangan F1 secara test cross. Dan parentalnya adalah homozigot wild type untuk ketiga sifat yang disilangkan dengan homozigot resesif untuk ketiga sifat. Kalau petanya sudah diketahui seperti ini, berarti ini urutan gennya sudah benar,
Ya, sudah tepat. Jangan diganggu lagi dipindahkan VG ke sini, CN ke sana, tidak ya. Jadi urutannya sudah begini. Kalau mau terbalik bolehlah. Jadi SM, VG, CN itu nggak apa-apa. Karena seperti saya katakan sebelumnya, kita tidak tahu ini sebenarnya di bagian yang mana kita mendapatkan fragmen kromosom ini ya. Nah, sekarang coba siapa yang bisa menuliskan genotip ya kedua parental dan F1 yang dimaksudkan di sini ya. Jadi genotip kedua parental dan genotip F1-nya ya. Yang tahu silahkan tuliskan di kolom komentar video ini. Sekarang kita akan melanjutkan untuk membuat prediksi F2. Kita mulai ya. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah menentukan gamet dan fenotip F2 ya. Ini adalah gametnya ya, gamet tipe parental, tipe rekombinan DCO, rekombinan SCO-CNVG dan rekombinan VG-SN ya. Ini nama SCO-nya disesuaikan dengan urutan gen ya, dengan gen yang kita amati. Lalu fenotipnya adalah, ini mudah sebenarnya menentukan fenotipnya karena F1 kita dites crosskan ya. Jadi ini sangat mudah menentukan, tinggal dicari mana yang mutan ya, yang mutan yang terekspresi, yaitu yang aleresesifnya ya. Nah, kemudian setelah itu barulah kita memasuki tahap yang kedua. Fenotip pertama yang harus diprediksi adalah rekombinan DCO. Ya, kenapa demikian? Karena kehadiran DCO dapat mengurangi persentasi kehadiran SCO. Menentukan DCO bukan melihat jarak total antara CN dengan SM. Kan di sini ya double crossing overnya 1, 2. Bukan dilihat dengan jarak CN dan SM. Kalau itu yang Anda lakukan, berarti Anda sedang memprediksi rekombinan CN SM ya pada persilangan dihibrid tanpa mempedulikan VG ya, atau mengabaikan VG. Ya, jadi bukan itu caranya. Jadi untuk menentukan tipe rekombinan DCO adalah dengan melihat persen dari jarak CNVG dan jarak VG-SM. Jadi 9,5 per 100 dikalikan 24,5 per 100. Ya, jadi 0,095 ini dari 9,5 per 100. Yang ini dari 24,5 per 100. Nah, maka jadinya adalah 2,3%. 2,3 itu bukan hanya untuk satu tipe ya, kan tipe DCO itu ada dua ya, yaitu yang fenotipnya vestigial dan yang fenotipnya CNSM ya. Jadi 2,3 ini harus dibagi 2 menjadi 1,15 masing-masing fenotip ya. Jadi itu untuk rekombinan DCO. Berikutnya kita akan lakukan menduga tipe rekombinan persentase tipe rekombinan SCO CNVG ya. Jadi yang ini. Teorinya, jarak ini menunjukkan jumlah rekombinasi CNVG. Ya, teorinya seperti itu. Jadi, jika jaraknya 9,5, maka rekombinasi yang akan terjadi dari CN, dari gen CN dan VG adalah 9,5%. Tapi dalam persilangan trihibrid kita mengenal yang namanya DCO, dan jumlah DCO ini akan mengurangi persentase kemunculan rekombinan CNVG ya. Jadi jarak CNVG ini 9,5 harus dikurangi dengan jumlah persentase DCO, yaitu 2,3%. Nah, ini hasilnya 7,2%. Jadi bukan lagi 9,5 ya persentase rekombinan SCO-CNVG-nya, yang prediksinya adalah jadinya 7,2%. Seperti halnya pada DCO, 7,2% ini berasal dari dua gen ya, dua fenotip, yaitu fenotip CN dan fenotip VG-SM. Ya, begitu ya.
Sekarang kita akan memprediksi SCO, maksud saya tipe rekombinan SCO VGSM. Ya, kita akan memprediksi persentase kehadiran yang diharapkan. Ya, seperti pada SCO CNVG, meskipun jarak VGSM ini sudah ditentukan 24,5 dan kita bisa memprediksi bahwa jumlah rekombinannya akan sekitar 24,5%. Namun karena ada DCO 24,5 ini dikurangi dengan persentase kehadiran SCO DCO ya. Jadi persentase kehadiran SCO VGSM menjadi berkurang ya dari 24,5 menjadi 22,2%. Ya, dan 22,2% ini milik dua tipe SCO VGSM, yaitu yang memiliki fenotip SM dan yang memiliki fenotip CNVG. Masing-masingnya terdiri dari 11,1%. Sekarang kita sudah selesai melihat memprediksi persentase kehadiran tipe rekombinan, baik yang rekombinan DCO, SCO-CNVG maupun SCO-VGSM. Nah, yang belum adalah tipe parental ya. Nah, sekarang kita akan menentukan persentase kehadiran tipe parental di turunan F2. Ini mudah karena seluruh total rekombinan sudah diketahui ya, yaitu 31,7%, maka tipe parentalnya adalah 100 dikurangi 31,7%, yaitu 68,3%. Ya, dan ini milik dari merupakan gabungan dari dua fenotip, yaitu fenotip wild type dan mutan CNVGSM. Ya, jadi sekarang kita sudah selesai memprediksi 8 fenotip yang diprediksi hadir pada turunan F2. Jadi, prediksi persentase atau rasio F2 berdasarkan peta genetik CNVGSM adalah sebagai berikut. Ya. Selanjutnya, Anda dapat menguji atau membuktikan prediksi yang sudah Anda buat ini dengan suatu eksperimen. Nah, caranya bagaimana? Anda siapkan galur murni Drosophila dengan kenampakan mutan CNVGSM, kemudian silangkan dengan wild type. Ya, setelah itu, wild type-nya upayakan yang galur murni juga, yaitu yang homozigot dominan. Ya, kemudian F1-nya disilangkan dengan sesamanya. Nah, kemudian F2 yang Anda peroleh mungkin saja persentasenya ya sedikit meleset dari yang Anda prediksikan, ya, mungkin saja. Maka yang harus Anda lakukan adalah menguji data Anda dengan menggunakan chi-square. Ya, dan data yang sudah Anda buat ini sebagai persentase yang diharapkan. Ya, jadi itu gunanya chi-square ya, membandingkan prediksi atau teori dengan observasi. Ya, adakah di antara kalian yang tertarik untuk mencoba membuktikan ini? Oh, iya. Rasio fenotip F2 juga bisa dituliskan dengan seperti ini ya. Jadi rasio fenotip 2 ini wild type-nya, kemudian tuliskan rasionya. Dan Anda juga boleh menyederhanakan lagi, ini lebih bagus ya yang baris kedua. Jadi angka terkecil dibagi dengan dirinya dan yang lainnya dibagi dengan angka terkecil itu, sehingga didapat rasio seperti ini ya. Jadi ada angka satunya ya, seperti ini. Ini sebenarnya ini yang dilakukan oleh Mendel dan Morgan ya. Jadi penyederhanaannya dilakukan sampai yang angka terkecil ini dibuat dengan menjadi angka 1. Anda juga boleh meniru ini ya. Sekarang giliran Anda ya untuk berlatih ya. Anda berlatih memprediksi rasio fenotip
F2 dari gen TVSD. Yang mapnya Anda bisa lihat di sini. Di sini tidak diperlihatkan jaraknya ya, tapi ini mudah. Jarak gen TV berarti 33 dikurangi 27,5. Kemudian jarak VSD adalah 51,5 dikurangi 33. Ya, selebihnya sama persis dengan yang baru saja kita latihan ya di gen CN VGSM, sama persis. Itu pula yang harus Anda kerjakan, memprediksi rasio F2. Masih dengan peta gen yang sama, ya, masih peta gen yang sama dengan yang soal sebelumnya. Anda juga masih ditanya untuk prediksi rasio F2, tapi parentalnya ini berbeda. Parental pertama, parental betinanya berupa memiliki fenotip tan body dan scalloping, ya. Tan body dan scalloping. Kemudian jantannya memiliki vermilion eye. Nah, jadi beda ya. Kalau tadi homozigot untuk ketiga sifat, tapi yang parental pertama wild type, kemudian parental keduanya mutan untuk 3 sifat. Kalau yang ini parental 1 dengan parental 2, keduanya mutan. Ya, cuman parental 1 ini membawa 2 mutan, yaitu tan body dengan scalloping. Kemudian kalau yang kedua ini parental yang kedua membawa hanya 1 mutan, yaitu vermilion eye. Tapi dua-duanya ini memiliki genotip homozigot, ya. Semua jawabannya jangan lupa untuk disimpan di Google Classroom ya. Jangan lupa buat foto yang bagus supaya saya lebih mudah memeriksanya ya. Ini adalah personal challenge. Soal yang ada di sini hanya untuk kalian yang punya nyali dalam belajar, ingin menantang diri sampai di mana sudah mengerti konsep-konsep genetika. Ya, sebenarnya datanya soalnya masih sama dengan soal yang sebelumnya. Ada mutan betina disilangkan dengan mutan jantan. Ya, mutannya yang betina punya 2 mutan, yang jantannya punya 1 mutan, sama ya. Kemudian gennya jaraknya juga diketahui. Ya, Anda sebelumnya hanya diminta untuk memprediksi rasio F2. Tapi buat challenge ini, buat yang mau saja, Anda bisa minta secara japri ke saya data eksperimennya, ya. Lalu pasti ada penyimpangan, oleh karena itu harus diuji chi-square, ya. Yang mau silahkan japri saya. Semangat ya. Sama nggak ya? Sedikit belajar dengan sedikit berpikir. Aduh, kira-kira bagaimana? Sama atau tidak? Oh, sudah belajar. Belajarnya sudah banyak atau masih sedikit? Ayo, yang masih sedikit ditambah lagi ya. Sekian pertemuan kali ini. Kita akan ketemu lagi di materi selanjutnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.